Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Jadi guys, di depan kita ini ada HP Xiaomi Redmi Note 9. Kasusnya adalah HP ini tidak bisa sampai ke menu. Jadi kalau kita nyalakan cuman muncul logo Mi lalu restart terus. Untuk kasus Redmi Note 9 seperti ini yang restart terus itu cukup viral ya. Penyebabnya adalah hanya dua kemungkinan. Kalau bukan di bagian baterai, ini kerusakannya di bagian IC sinyal. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita maksimalkan dulu baterainya dengan cara menjumper air fuse-nya. Kalau baterainya sudah kita jumper air fuse-nya, kemudian masih restart terus, barulah kemudian kita beralih ke mesin yaitu di bagian IC sinyal. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita buka dulu bagian SIM tray-nya, kemudian kita seset bagian sampingnya menggunakan alat seperti ini. Setelah back cover terbuka itu jangan langsung ditarik karena di situ ada bagian fingerprint seperti ini. Makanya dilepas dulu bagian fingerprintnya dengan cara menekannya masuk ke dalam, itu bagian fingerprintnya akan terlepas. Seperti biasa kalau ada bagian segel atau stiker segel garansi itu biasanya saya amankan dulu. Kalau ini berhasil saya lepas syukur, kalau ini robek ya apa boleh buat. Dan ternyata ini stiker garansinya tidak berhasil saya lepas karena stikernya robek. Lanjut kita buka baut yang ada pada bagian penutup mesin atas. Kemudian kita buka soket baterai, soket fingerprint, soket LCD karena kita akan membuka baterainya ya. Kenapa kita buka baterai? Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa ini dua kemungkinan yang rusak ya, antara baterai dengan bagian IC sinyal. Namun biasanya saya mulai dari baterai dulu. Untuk memaksimalkan baterai dulu, saya buka baterainya, kemudian saya akan jumper bagian air fuse-nya. Kalau baterai Redmi Note 9 ini belum dilepas, biasanya lemnya itu seperti ini, semacam solasi yang bisa kita tarik. Ada ujungnya ya, kemudian kita tarik ujungnya seperti ini. Kemudian kita buka solasi di bagian rangkaian baterai seperti ini. Oke, dan ini dia air fuse-nya. Ini akan saya lepas ya, kemudian ganti dengan membypassnya dengan timah solder. Bisa juga menggunakan kawat jumperannya, namun di sini saya akan menggunakan langsung timah solder. Kita hubungkan karena ini ada dua kaki ya. Ini nanti bakalan kita lepas. Lalu ini ada dua kakinya, kemudian kakinya itu kita hubungkan menggunakan timah solder. Untuk membuka air fuse-nya itu saya tempelkan solder saya miringkan soldernya ya. Diperkirakan menempel ke bagian dua kaki tadi, dua pin tadi yang saya tunjuk ya. Ketika kita tempelkan itu juga sambil kita jepit menggunakan pinset. Ketika air fuse-nya goyang itu kita cabut saja. Ketika air fuse-nya sudah terlepas itu saya menghubungkan kedua kakinya dengan timah solder seperti ini. Jadi ini dia ya, yang tadi air fuse-nya sudah cabut, kemudian saya hubungkan dua titiknya menggunakan timah solder. Dan ini dia ya yang fuse. Ini fungsinya sebagai sekring ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau sekring itu putus,
bisa kita jumper karena gunanya sebagai pengaman. Terus ada yang bertanya apakah kalau pengamannya ini kita lepas apakah baterainya tidak aman lagi? Sebenarnya sih iya, namun di mesin HP itu pengamanannya berlapis ya. Jika pengaman di baterai ini sudah kita lepas, masih ada bagian pengaman di bagian mesin. Jadi kalau terjadi arus yang tidak normal dari baterai, itu pengaman di mesin akan masih tetap berfungsi. Lalu ada lagi yang bertanya apakah baterai seperti ini masih tetap awet. Sejauh ini tidak ada pengaruhnya karena yang kita jumper itu atau screennya itu berada di jalur negatif. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Kemudian ada lagi yang bertanya kenapa tidak ganti baterai aja langsung. Sebenarnya ini kalau ganti baterai langsung itu bisa juga, namun di sini saya mempertahankan keaslian baterainya. Sebagaimana yang kita ketahui sangat susah memperoleh baterai asli kecuali yang copotan ya. Oke, dan ini kita tes apakah bisa menyala dengan normal. Kalau ini menyala dengan normal artinya kita tidak usah kerja di bagian IC sinyalnya. Tetapi kalau ini masih restart terus berarti kita harus kerja di bagian IC sinyalnya. Alhamdulillah, ternyata ini cuma persoalan kerusakan di bagian air fuse baterainya aja karena ini bisa menyala dengan normal. Lanjut kita lakukan pengetesan dulu. Karena ini sudah menyala, saatnya saya rakit kembali HP-nya. Oke, di sini saya melakukan restart ya, karena saya akan mengetesnya lebih lanjut. Setelah saya melakukan beberapa pengetesan itu berfungsi dengan baik dan ini casnya juga masuk ya, ini ada tanda petirnya. Dan ini sudah siap diserahkan kembali ke pemiliknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.